udah ngegosip sampai lupa waktu, Yud. Iya, Mas. Saya juga heran. Kok ada saja ya bahan gosipnya? Ada? Kamu kok jadi marah? Mbak Dian, gimana saya nggak marah kalau yang Mbak Dian gosipin itu saya? Kira-kira dong, Mbak. Loh, udah kok marah? Ini kan cuma gosip. Jangan banyak alasan. Makanya Bang, kalau kerja itu jangan males, cuma mau duduk-duduk mulu. Mulut lu belum pernah disumpel pakai sepatu ya? Hah? Jangan nonsense sih dok, mending mulutnya Bang Mail, kan ada lebar gitu. Buset, kejadian bener nih. Hah? Gua sumpel juga lu. Itu, Pak Ratno. Pak Ratno itu sudah jatuhin talak 1 sama istrinya. Kalau itu sih saya juga udah tahu, Mbak. Malah yang saya tahu bukan talak 1, talak 3. Kamu pasti salah denger deh. Talak 1 lagi. Enggak, Mbak. Talak 3. Talak 1. Talak 3. Talak 1. Tapi terserah deh ya, mau talak berapa. Yang penting kan bener ada talak yang dijatuhin. Yang penting cerai. Tahu nggak? Sayudi, bikinkan saya kopi. Baik, Pak. Yud. Kemudian masih di dalam pantry ya? Dasar bigos. Tonggos? Enggak kan, Mas. Badan tuh giginya rata. Cuma itu, Mas. Gosip terus. Lama-lama enggak tahan saya, Mas. Itu maksud gua. Say, itu kopinya buat siapa? Buat Pak Taka, Mbak. Tapi patakannya keluar. Iya, Mbak. Tadi ketemu saya di depan pantry. Terus pataka bilang apa? Pak Taka minta kopi, Mbak. Buat siapa? Buat Pak Taka. Tapi patakannya keluar. Iya, Mbak. Kan tadi udah ketemu sama saya. Terus minta kopi. Aduh, Caca bingung. Kalau emang kopinya buat pataka ya taruh aja. Kok jadi muter-muter sih? Pak, Mail, tadi kamu duduk-duduk. Sekarang malah malas-malasan di sini. anu Pak, di dalam ada Budian. Memangnya kenapa kalau ada Mbak Dian di situ? Saya kan sudah bilang, pantry itu untuk semua karyawan. Jadi orang itu jangan terlalu egois. Semua orang di kantor ini juga udah pada tahu kalau bos kamu naksir berat sama sekretarisnya. Kalau enggak, mana mungkin sih itu perempuan bisa jadi sekretaris? Bisanya kan cuma gerak-gerak doang. Kesian banget ya suaranya Pak Taka itu. Udah gitu ya. Ya, tahu nggak sih si sekretarisnya? Pak, saya di sini aja terus ya Pak. Nanti saya masuk dah Pak. Nggak usah. Kamu benar. Lebih baik kamu berdiri saja di sini terus. Ya Allah, udah jam segini. Aduh, Oda, aku pasti dicariin. Nanti kita lanjutin lagi ya ngegosipnya. Ya, Mbak, siapa juga sih yang mau nyariin Mbak Dian? Lagi seru-serunya nih, Mbak. Lanjutin dong. Iya sih, memang ada yang belum aku ceritain sama kamu. Tapi nanti aja ya. Ya, Mbak. Nanti Mbak Dian lupa. Ya juga sih. Sekarang aja deh sebelum lupa. Kamu tahu nggak sih, Pak Rustam itu ternyata istri. Ikatan suami takut istri. Udah kelihatan kan kalau datang ke kantor bajunya. Budian, kau udah ngegosip sampai lupa waktu Yud. Iya, Mas.
Saya juga heran, kok ada saja ya bahan gosipnya. Ada? Kamu kok jadi marah? Mbak Dian, gimana saya nggak marah kalau yang Mbak Dian gosipin itu saya? Kira-kira dong, Mbak. Loh, udah kok marah? Ini kan cuma gosip. Habis Mbak Dian gosipnya sembarangan sih. Namanya juga gosip, ya pasti sembarangan dong. Mbak Dian, gosip apa tau yang bikin Mbak Odah marah? Ini katanya orang-orang ada OB-HRD yang suka malakin orang, terus orangnya males, terus kerjanya cuma cari muka sama orang-orang HRD. Masa udah marah? Kan cuma gosip. Mbak Dian nggak usah bilang gosip-gosip deh. Terus terang aja kalau Mbak Dian tuh ngatain saya. Jadi ternyata Oda beneran suka malakin orang. Maaf ya, maaf ya, aku kan nggak tahu. Tapi aku harus kasih tahu sama teman-teman gosip baru. Lu jangan pada percaya sama dia ya. Dia tukang gosip. Agak kok. Saya mah kagak percaya. Bukan orangnya baik. Kagak pernah malak-malakin duit sama kita ya. Gak pernah nyuruh beli makanan kalau pakai duit kita ya. Gak pernah cari muka ya. Mindir lo. Syukur dah, kok sadar lu. Kalau kamu terlambat lagi, saya suruh kamu jangan jongkok di lapangan. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Gusti, kamu tahu, kemarin saya meeting sama orang promo dan satu ruangan semua ngomongin kamu. Ternyata karena kamu menyebalkan dan karena kamu suka ikut campur urusan orang. Biarin aja saya diomongin orang satu ruangan, daripada bapak diomongin orang satu kantor. Diomongin orang satu kantor. Jangan cengengesan. Ambilkan surat untuk saya di lobi bawah. Cepat! Gusti, dari lobi ke supermarket depan kan dekat. Saya sini titip gorengan ya. Ah, males ah gue. Ke kantin aja yuk. Mau nggak? Yuk, Saya ikut. Jangan berhenti-berhenti pergi sebelum kerjaan kamu selesai. Surat bos. Coba ini. Sasha mau kemana jam segini? mau ke kantin. Mbak Dian mau ikut. Enggak nanti ganggu lagi. Sama manajer oke, bawahan juga oke. Mbak Dian, nggak usah gosip mulu, kenapa sih? Gusti, gosip itu seru. Saya saja suka gosip. Mbak Dian tahu nggak sih? Apaan? Suaminya Mbak Dian itu kan pacaran sama anak marketing di sini. Kata siapa? Sembarangan. Kata Oda. Karena dia itu gara-gara sering jemput Mbak. Terus ketemunya sama anak marketing itu di lapangan parkir. Terus pacaran deh. Anak marketing yang mana? Siapa namanya? Tahun berapa masuk sini? Nggak tahu. Tanya Oda aja, ya. Oda, kenapa kamu bilang kalau suami aku punya pacar anak sini? Kalau bikin gosip, jangan sembarangan ya. Mbak itu mah bukan gosip. Enak aja, suami aku itu orangnya baik, setia. Jadi nggak mungkin kalau dia punya pacar lagi. Ini semua pasti gosip. Bukan. Gosip? Ya udah kalau Mbak nggak percaya. Tahu nggak Mbak? Di kantor ini tuh banyak banget cerita kayak gitu. Ada anak humas pacaran sama anak training, anak keuangan pacaran sama anak produksi. Padahal ya, anak keuangan itu udah punya istri loh. Ya,